Haleluya, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada dan apapun aktivitas saudara hari ini. Doa saya kiranya pertolongan Tuhan menyertai seluruh langkah hidup kita dan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil. Kembali lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini, yaitu terdapat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-52 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, "Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini adalah tulisan daripada satu pribadi yang begitu luar biasa yang bernama Daud. Dan ketika dia menulis ayat ini atau cerita ini, ia sedang berada dalam situasi yang teramat sulit karena terus dikejar-kejar oleh Saul. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, seperti yang kita tahu bahwa Saul begitu bencinya terhadap Daud. Dia berusaha dengan berbagai cara untuk membunuh Daud. Oleh sebab itu, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Saul berusaha untuk mengejar dan ingin membunuh Daud itu sendiri. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Daud melarikan diri dari hadapan Saul. Bukan berarti Daud tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk membunuh Saul. Kalau kita lihat dalam Alkitab, sebetulnya Daud memiliki peluang untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukan hal itu karena yang dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Allah. Sekalipun memang pada kenyataannya waktu itu Roh Allah telah meninggalkan Saul oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang diperbuatnya. Tetapi Daud tidak pernah menaruh dendam, bahkan marah atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Saul terhadap dirinya. Daud bukanlah orang yang tidak memiliki kemampuan dalam berperang. Dia adalah prajurit yang terlatih. Dia adalah prajurit yang sungguh-sungguh memiliki satu keberanian yang luar biasa. Saya yakin saudara ingat ketika Daud melawan Goliat, prajurit yang gagah perkasa yang ditakuti oleh bangsa Israel ketika itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia dianggap enteng, dia dianggap remeh oleh sang prajurit hebat ini. Tetapi apa yang dia katakan? Dia datang menghadap Goliat atas nama Tuhan Allah Israel yang telah dihina oleh Goliat itu. Dan Tuhan menyertai Daud. Tuhan ada bersama-sama dengan dia dan menyatakan pertolongannya, sehingga Daud mampu mengalahkan Goliat. Nah, artinya saudara dikasih oleh Tuhan bahwa bagi Daud untuk membunuh Saul bukanlah masalah yang sukar atau pekerjaan yang sulit. Sebenarnya gampang dan
Daud dapat melakukan hal itu. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata sekalipun ada kesempatan, ada peluang untuk bisa saja membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukan hal itu. Dia tetap mengasihi Saul. Dia tetap mengampuninya, sekalipun memang ada begitu banyak perlakuan-perlakuan buruk yang dilakukan oleh Saul terhadap Daud. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata tidak hanya Saul. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-9, ternyata di sana ada seorang yang bernama Doeg, ya, yang juga berusaha mencari cara untuk menghancurkan hidup Daud. Ya. Coba kita baca di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 9. Situ dikatakan, menjawablah Doeg, orang Edom itu, yang berdiri dekat para pengawal Saul, katanya, telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Doeg memanfaatkan situasi, kesempatan itu untuk menghancurkan kehidupan Daud. Dengan cara bagaimana, saudara? Dia memberitahukan keberadaan Daud kepada Saul. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Dia datang ke rumah Tuhan saat Imam Ahimelek melayani di rumah Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kedatangan Daud di rumah Tuhan tujuannya adalah untuk memuji Tuhan, memuliakan Allah yang telah menyertainya, yang telah menolongnya, yang telah meluputkannya dari setiap malapetaka. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan begitu mengasihi Daud, sehingga dengan berbagai cara dilakukan oleh Saul atau bahkan Doeg sekalipun, dia luput dari semua rencana-rencana busuk dari setiap orang yang ingin menghancurkan hidupnya. Di tengah situasi yang sangat genting ini, Daud berusaha untuk tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada. Ia menyatakan komitmennya untuk tetap seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Saudara, Daud berkeyakinan bahwa ia tidak ada kekuatan apapun yang akan sanggup mengubah dan menggagalkan rencana Tuhan bagi hidupnya. Oleh sebab itu, apapun cara manusia atau apapun cara dari Saul, apapun cara dari Doeg untuk menghancurkan atau bahkan menggagalkan Daud dari rencana Tuhan, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Kenapa? Karena Tuhan bersama-sama dengan Daud, dan Daud merupakan pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan semasa hidupnya. Karena itu Daud berusaha untuk tetap kuat dan bersyukur sekalipun berada dalam tekanan. Dalam Mazmur pasal yang ke-52 ayat 11 dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Mengapa Daud menyatakan kerinduannya untuk tetap seperti pohon zaitun? Apa istimewanya pohon zaitun? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, pohon zaitun adalah pohon yang memerlukan waktu yang lama untuk bertumbuh. Dengan kata lain, untuk bisa menjadi sebuah pohon yang kuat dan berlimpah buahnya, dibutuhkan suatu proses yang tidak instan.
atau dengan kata lain membutuhkan waktu yang lama. Pohon zaitun sering digunakan untuk melambangkan keindahan, kekuatan, kedamaian, kelimpahan atau berkat-berkat ilahi. Begitu pula dengan Daud. Ia harus melewati proses pembentukan dari Tuhan dalam waktu yang tidak singkat untuk bisa bertumbuh menjadi seorang yang dewasa rohani. Ini ibarat sebuah pohon yang mengalami pertumbuhan dari fase ke fase. Mulai biji ditanam, ya, tumbuh dan bertunas, lalu kemudian berakar, menjadi pohon yang berdaun lebat dan pada akhirnya menghasilkan buah. Inilah kehidupan Kristen yang bertumbuh secara rohani. Efesus pasal 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, inilah tujuan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, bahwa melalui proses yang kita alami, melalui ujian-ujian kehidupan yang kita alami, melalui ujian-ujian iman yang kita alami setiap hari, sesungguhnya memiliki tujuan di mana setiap kita mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oleh sebab itu, saya mengencourage kita semua untuk tetap kuat, untuk tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Karena orang yang dikasihi Allah, mereka juga akan terus mengalami pertolongan dan pembelaan Allah itu sendiri. Puji Tuhan, demikian renungan yang saya sampaikan hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara pendengar sekalian. Puji Tuhan, Shalom.